Pertarungan merebutkan posisi Jakarta 1 dimulai setelah KPU Provinsi Jakarta mengundi nomor urut para paslon yang akan bersaing di Pilgub Jakarta. Mulai besok pemirsa, masing-masing paslon akan berkampanye dan meraih simpati warga Jakarta dengan program-program mereka. Lalu apa sebenarnya yang diinginkan warga Jakarta dari pemimpin baru mereka? Pemirsa, pertarungan siapa yang akan memimpin Jakarta sudah dimulai. Survei soal elektabilitas calon gubernur Jakarta juga telah dilakukan. Namun apa sebenarnya yang diinginkan warga Jakarta dari pemimpin baru mereka? Sejumlah masalah ada dalam sorotan, antara lain kemacetan, banjir, polusi udara, kesenjangan ekonomi, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam persoalan itu pemirsa, persoalan mana yang menjadi prioritas bagi Gubernur Jakarta mendatang? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat perkotaan Yayat Supriyatna, kemudian pakar politik Burhanuddin Muhtadi, dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, tadi sudah ditayangkan di paket berita sebelumnya hasil survei dari Prof. Burhan dan juga teman-teman dari berbagai macam persoalan di Jakarta. Konteks soal harga kebutuhan pokok ini masih menjadi prioritas utama. Ini kenapa, Prof? Ya, jadi kita menemukan yang relatif baru ya dibanding survei-survei lama kami tentang Pilkada Jakarta. Jadi dulu isu terkait dengan kebutuhan pokok yang mahal dan susah mencari kerja itu relatif isu yang jarang disebut oleh warga Jakarta. Karena kita tahu dari sisi sosial, demografi, dan ekonomi, warga Jakarta itu lebih sejahtera 5 kali lipat ketimbang rata-rata nasional, dan tingkat pendidikannya juga jauh lebih baik dibanding rata-rata nasional. Nah, belakangan dua isu yang berkaitan dengan masalah ekonomi ini muncul, dugaan saya berkaitan dengan menurunnya kelas menengah di Jakarta. Jadi dan ini terjadi secara nasional juga. Jadi kalau kita lihat data Susenas, itu terjadi penurunan cukup tajam 2019 sekitar 23%, kelas menengah 2023 itu turun menjadi 17%. Dan kalau kita bicara kelas menengah, sebagian besar ya di Jakarta. Coba cek data-data berkaitan dengan menurunnya sales motor dan mobil. Juga makin turunnya tabungan masyarakat. Nah, ini kan fenomena kelas menengah yang merosot, salah satunya karena mereka makin lama makin banyak mantap makan tabungan. Bukan untuk urusan kenyamanan atau leisure, tetapi lebih ke persoalan subsistensi. Nah, artinya ini ada yang nggak nyambung nih, Vita. Kalau kita dengar dari para calon berkaitan dengan apa yang mereka sodorkan, dengan apa yang dihadapi oleh warga Jakarta jangka pendek, saya sebut nggak nyambung karena misalnya solusinya apartemen ngangkang, kemudian mobil curhat, itu kan sesuatu hal yang menurut saya solusi kelas menengah itu. Sementara jangka pendek banyak sekali warga Jakarta yang sekarang susah mencari lapangan pekerjaan, 4 bulan terakhir mengalami deflasi, dan itu lebih karena menurunnya daya beli. Jadi menurut saya perlu solusi jangka pendek selain solusi-solusi yang selama ini berkaitan dengan fenomena urban. Baik. Masalah banjir, masalah kemacetan memang masih disebut di peringkat ketiga dan keempat atau penanganan sampah, tapi jangan lupa top 2-nya adalah berkaitan dengan isu ekonomi yang sayangnya sejauh ini belum kita dengar secara langsung dari para calon. Baik, Prof. Burhan, tapi apa alasannya banjir dan kemacetan yang justru menjadi persoalan krusial malah justru ada di posisi ketiga dan keempat dari hasil survei Anda? Memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, Aditya ya. Dan tadi saya sebut ya, menurunnya kelas menengah, efek COVID yang belum tuntas, kemudian terjadi informalisasi pekerjaan. Jadi banyak sekali orang yang bekerja di sektor formal, kemudian mengalami PHK, kemudian akhirnya bekerja di sektor informal, di mana keamanan ekonomi sangat kurang, dan akibatnya mereka butuh solusi jangka pendek kan begitu. Nah, memang isu-isu urbannya masih ada, disebut nomor 3, nomor 4, nomor 5. Survei indikator menemukan isu banjir masih besar, isu kemacetan juga masih cukup lumayan, double digit, penanganan sampah, polusi udara nomor 6. Ya. Jadi isu-isu itu masih, tapi poin saya, sepertinya para calon itu mengabaikan isu jangka pendek berkaitan dengan masalah ekonomi, karena mengira Jakarta masih disibukkan dengan urusan urban, padahal bukan hanya masalah urban yang dihadapi oleh warga Jakarta. Jangan lupa 71%, ini data ya, orang Jakarta tinggal di gang.
tinggal di gang-gang, Adit ya. Ya. Jadi tinggal di lorong-lorong gitu. Itulah warga Jakarta yang kelas menengah bawah yang sayangnya kurang begitu didengar dalam konteks elektoral. Baik, kita ke Pak Yayat. Pak Yayat, ini kan menarik ya, yang disampaikan Prof. Burhan justru yang muncul adalah permasalahan ekonomi. Kita ngomongin banjir dan kemacetan justru berada di poin ketiga dan keempat. Anda melihatnya dari pengamat tata perkotaan ini seperti apa? Pak Yayat? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi. Kita sebelum menuju ke Pak Yayat, kita menuju dulu ke Mas Jayadi ya. Mas Jayadi, kalau tadi kita sampaikan atau disampaikan oleh Prof. Burhan bahwa kalangan kelas menengah ini menurunnya cukup drastis sekali. Tapi apakah ini akan merubah perspektif mereka, akan merubah sikap politik mereka terhadap pilkada nanti? Atau gimana? Pertama, temuan Mas Burhan itu sama ya dengan LSI. Memang masalah pertama itu soal ekonomi, harga barang kebutuhan pokok, lalu soal lapangan kerja dan soal kemiskinan gitu. Baru yang berikutnya adalah banjir dan macet, kemudian sampah dan soal-soal pendidikan gitu. Tapi sebetulnya kalau kita kalau kita kaitkan semuanya itu kan masalah banjir dan macet juga bisa terkait dengan soal-soal ekonomi ya. Jadi memang saya setuju tadi bahwa solusi yang harus ditawarkan tuh harus ada yang bersifat jangka pendek, tapi juga ada yang bersifat jangka panjang. Karena kalau solusi ekonomi bersifat jangka pendek untuk lapangan kerja, misalnya kan pemberian bantuan sosial, kan harga barang kebutuhan pokok mahal itu kan biasanya akan diatasi dengan persoalan pembagian bantuan sosial. Baik. Dan seterusnya. Itu kan jangka pendek. Dia harus di konsep jangka panjang penyelesaian menyeluruh itu memang belum kita lihat dari para calon yang sekarang bertarung. Mungkin karena mereka menunggu kampanye, mungkin ya, walaupun seharusnya sudah ada. Nah, yang kedua, kalau dilihat dari hasil survei terakhir LSI yang dirilis baru-baru sekitar seminggu yang lalu itu, dari segi sosok untuk cagup dan cawagup itu masih secara umum terkait dengan 4 hal ya. Pertama, masyarakat menginginkan sosok yang berpengalaman dalam pemerintahan. Gitu. Jadi mungkin dengan pengalaman di pemerintahan itu akan menjamin kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah sosok yang dianggap jujur bersih. Yang kedua itu sosok yang punya bukti nyata hasil kerjanya, terlihat bukti nyata hasil kerjanya. Jadi rekam jejak ini soal rekam jejak. Apalagi sekarang kita tidak punya petahana ya di Jakarta sekarang. Yang ketiga adalah soal jujur bersih dari korupsi. Nah, ini yang sosok yang masih diinginkan. Yang keempat adalah sosok yang dianggap punya perhatian pada rakyat. Gitu. Oke, Mas Jayadi. Mungkin sampai situ dulu, Mas. Itu kan preferensi pemilih ya. Tapi bagaimana untuk survei elektabilitas dari pasangan calon ini dalam Pilkada Jakarta? Kalau survei elektabilitas kan sementara masih Ridwan Kamil dan Suswono yang unggul, diikuti oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Baru cukup jauh itu tertinggal pasangan Darmakun. Darmakun itu memang sangat jauh, masih di bawah 5%. Sedangkan antara RK Suswono dan Pramrano jaraknya masih cukup jauh ya, masih hampir 20%-an, tetapi sementara unggul. Namun kalau kita lihat data-data ini masih mungkin terbuka, masih mungkin terutama Pramrano untuk lebih kompetitif berhadapan dengan Ridwan Kamil Suswono kalau mereka bisa memperhatikan sejumlah hal yang mempengaruhi peta elektabilitas saat ini. Baik, Mas Jayadi, ini kan kita lihat angkanya begitu jauh ya antara Ridwan Kamil Suswono dengan, kita ambil lah yang kedua nih, Pramono Anung dan Rano Karno, 51,8% dan 28,4%. Ini apa dasarnya sehingga angka dari Ridwan Kamil Suswono ini begitu tinggi sedangkan belum melakukan kampanye? Mereka udah kampanye, cuman kan cuman belum kampanye resmi kan? Ya, betul. Yang kita sebutlah sosialisasi. Pertama, Ridwan Kamil, RK Suswono itu sudah sosialisasi, sudah lama sosialisasinya. Jadi mereka unggul dari segi sosialisasi, itu satu. Yang kedua, seperti yang kita tahu sejak terutama ya pasca Pilpres kemarin itu, ketika kita lihat peta elektabilitas Jakarta, selalu ada 3 nama yang bertengger di atas, Anies, kemudian Ahok dan RK. Artinya 3 orang ini sudah punya basis pendukung. Nah, karena Anies dan Ahok tidak ada,
maka yang praktis yang lebih punya basis adalah Ridwan Kamil, yang lain masih mencari-cari kan gitu. Oke. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, popularitas Ridwan Kamil dibandingkan dengan dua cagup yang lain jauh. Ridwan Kamil itu 93%-an dikenal warga Jakarta. Mas Pram baru 45%-an, sedangkan Darmakun baru 20%-an. Itu faktor yang yang mempengaruhi. Dan yang terakhir faktor ini para pemilih dari mantan gubernur yang ada sekarang, dari yaitu Anies dan Ahok itu, terutama Anies, itu sementara ini masih cenderung lebih banyak ke RK. Jadi faktor-faktor itu sementara membuat RK Suswono unggul. Baik. Oke, Mas ya, tapi begini, kalau kita melihat demografi warga Jakarta ini kan pemilih atau basis pemilih rasional ya, mereka memilih pasangan calon itu berdasarkan popularitasnya atau visi misi kerjanya atau bagaimana, Mas? Kalau berdasarkan survei Mas Yai? Popularitas itu kan pengenalan ya. Nah, kalau alasan memilih itu yang saya sebut tadi, ada 4 atau 5 alasan memilih calon. Satu, yang terlihat berpengalaman di pemerintahan. Yang kedua, yang dianggap jujur bersih dari korupsi. Yang ketiga, yang punya rekam jejak. Yang keempat, yang dianggap punya perhatian pada rakyat. Dan yang kelima itu yang dianggap punya ketegasan dan kewibawaan. 5 faktor itu yang mempengaruhi. Nah, tentu saja persepsi terhadap 5 itu dipengaruhi oleh sosialisasi. Sosialisasi itu terkait dengan popularitas. Juga terkait dengan faktor-faktor lain, misalnya kemampuan mereka untuk memaparkan visi misinya. Sementara ini kan kemampuan atau program-program yang ditawarkan oleh para calon kan belum terlihat dengan jelas. Yang muncul itu kan yang kesannya gimmick seperti mobil curhat ya, atau balai rakyat gitu. Atau menyelesaikan masalah COVID kalau yang Darmakun itu kan masih belum jelas juga ya, gitu. Baik, Mas Jayadi, kita masih akan membahas juga dengan Prof. Burhan siapa gubernur pilihan warga Jakarta usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Petang, kita menuju ke Kang Yayat. Kang Yayat, ketika tadi dari hasil temuan Mas Jayadi dan Prof. Burhan dikatakan bahwa persoalan ekonomi justru berada pada tingkat nomor 1 dan 2. Nah, begitu kita lihat permasalahan seperti banjir dan kemacetan malah berada di posisi 3 dan 4. Anda melihat dari perspektif pengamat tata kota ini seperti apa, Kang Yayat? Ya, fakta kita sudah melihat bahwa persoalan banjir, macet itu sekarang sudah sebagian besar sudah tertangani. Contohnya ya, penanganan banjir sepanjang Das Ciliwung itu 80% dengan normalisasi, penataan beberapa pintu air dan sodetan itu bisa menyelesaikan banjirnya. Banjir di Jakarta itu sebetulnya lebih banyak pada konteks banjir lokalnya. Transportasi Jakarta ini hampir 80% sistem layanan angkutan umumnya itu bisa melayani seluruh wilayah. Artinya tidak ada problem yang terlalu signifikan lah. Karena ini fakta yang sudah diatasi berapa kali. Nah, sekarang yang menjadi PR kita adalah betapa sulitnya mencari lapangan kerja di Jakarta. Angka menunjukkan sektor manufaktur sekarang turun, drop. 60% Jakarta itu informal. Artinya apa? Potensi kesejahteraannya itu semakin menurun. Ditambah Jakarta itu sekarang sebagai kota termahal di Indonesia. Otomatis dengan kondisi seperti ini, pilihan warga Jakarta itu adalah bagaimana mencari lapangan kerja, mendapatkan kesejahteraan yang lebih bagus. Dan perlu dicatat sama kita, Jakarta tahun ini mengeluarkan 17 triliun anggaran hanya untuk persoalan bantuan sosial. Dari kartu Jakarta Pintar, kartu BPJS, untuk lansia dan sebagainya. Ini menunjukkan Jakarta itu sebetulnya memiliki persoalan sosial ekonomi yang lebih dominan. Jika tadi hasil survei menunjukkan kenapa persoalan ekonomi itu menjadi persoalan, karena tadi sulitnya mendapatkan lapangan kerja dan semakin informalnya lapangan kerja yang tersedia. Berarti apa? Ada penurunan tingkat kesejahteraan dengan semakin banyaklah lapangan kerja formal yang semakin terbatas. Jadi kalau isu kemacetan dan isu masalah banjir itu tidak seksi lagi untuk digoreng sekarang ini. Karena itu tidak akan menjawab dan peristiwanya sudah dianggap sesuatu yang
yang wajar bagi Jakarta, yang memang untuk penanganan ini bukan persoalan sesaat dalam 5 tahun, tapi dia lebih menjawab bagaimana kesempatan kerja itu diciptakan dan memberikan ruang lapangan kerja yang lebih banyak bagi warga Jakarta. Ingat, lapangan kerja Jakarta itu bukan hanya diperebutkan oleh warga Jakarta, tapi juga oleh warga Jabodetabek dan warga dari luar Jabodetabek. Oke, kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, meskipun ini masing-masing pasangan calon sudah mensosialisasikan terlebih dahulu ya, tapi apakah kemudian poin utama yang menjadi permasalahan warga, masalah kondisi ekonomi ini juga akan menjadi jurus jitu para paslon ketika kampanye besok? Karena kan dimulai 25 September besok kampanye. Nah, ini temuan indikator maupun LSI dan kemudian dijelaskan secara sangat meyakinkan oleh Kang Yayat, itu mengkonfirmasi ada pergeseran isu yang sepertinya tidak cukup secara baik ditangkap oleh para calon gubernur, wakil gubernur maupun tim suksesnya. Ya, kalau kita mengamati secara rutin perilaku pemilih warga Jakarta, dulu memang isu macet dan banjir menempati peringkat pertama dan kedua. Tetapi belakangan sudah bergeser isu itu. Isunya seperti yang tadi kita paparkan, itu berkaitan dengan the economy stupid. Nah, isu berkaitan dengan deflasi sehingga menyebabkan mereka warga Jakarta menurun daya belinya. Kemudian isu berkaitan dengan lapangan pekerjaan yang makin susah. Itu isu-isu yang kurang ditangkap, direspon oleh para calon. Jadi para calon ini berpikir seolah isu Jakarta ini masih seperti 5-10 tahun yang lalu. Ketika masalah banjir dan kemacetan belum cukup cakap diatasi oleh pemerintah. Padahal sekarang sudah mengalami proses penyelesaian. Memang masih ada beberapa kasus kemacetan dan banjir ya. Tetapi frekuensinya udah menurun. Nah, ini yang menurut saya harus diatasi atau disampaikan. Solusinya seperti apa untuk mengatasi masalah ekonomi. Ya, Prof. Burhan, pertanyaan saya belum terjawab. Jadi akankah hal masalah soal ekonomi akan menjadi pembahasan ketika mereka semua berkampanye besok? Nah, sejauh ini kan masih mismatch tadi kan. Isunya kan isu yang berkaitan dengan isu kelas menengah ya. Masalah urban yang dibahas oleh misalnya Mas Pramono atau Ridwan Kamil dengan apartemen ngangkangnya itu, dengan mobil curhatnya itu ya. Tetapi yang kita belum dengar kan justru bagaimana solusi jangka pendek. Berkaitan dengan informalisasi pekerjaan, berkaitan dengan kelangkaan usaha dan seterusnya itu. Tapi dugaan saya setelah disiarkan TV One ini, gitu, dugaan saya akan bergeser isu para calon itu. Mereka akan bicara isu-isu jangka pendek, terutama berkaitan dengan menurunnya kelas menengah secara frontal ya. Kemudian juga masalah pekerjaan yang makin susah. Ya, dan ini saya kira akan dibahas segera itu sama mereka. Karena ini berkaitan dengan hajat hidup dan berkaitan dengan elektoral juga kan, jangan lupa loh. Ya, semoga tiga paslon ini menonton ya tayangan TV One, jadi tahu nih permasalahan apa yang dihadapi Jakarta. Nah, kita ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, program kerja seperti apa yang harus dibuat oleh ketiga pasangan calon ini untuk menaikkan tingkat elektabilitasnya ketika hari ini temuannya bukan lagi soal banjir dan macet, tapi soal pertumbuhan ekonomi. Silakan, Mas. Iya kan, kalau secara detail policy atau kebijakannya itu harus para tim sukses yang ahli kebijakan di masing-masing kan. Tapi secara umum ya harus kebijakan-kebijakan yang punya hubungan langsung dengan masalah-masalah tadi. Bagaimana menyelesaikan masalah harga barang kebutuhan pokok yang mahal. Kan ini secara awam nih ya, harga barang kebutuhan pokok yang mahal itu bisa jadi karena barangnya mahal atau daya belinya menurun kan gitu, atau daya belinya rendah. Nah, daya beli yang rendah itu apa penyebabnya? Pasti terkait dengan kemampuan mereka untuk mencari nafkah kan, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, masalahnya itu memang masalah ini kan tidak mudah gitu. Misalnya soal harga barang kebutuhan pokok, dia suatu masalah yang terkait misalnya dengan inflasi, terkait dengan kondisi makroekonomi secara umum dan sebagainya. Itu kalau kita dengar dari teman-teman dari ekonomi. Jadi memang sekali lagi memang para calon harus menyiapkan penyelesaian jangka pendek dan penyelesaian jangka panjang. Nah, yang jangka pendek itu apa yang kebayang sekarang? Biasanya kan bantuan sosial. Atau nanti mereka akan buat program seperti bazar sembako murah misalnya ya.
Lalu mungkin yang akan dijual adalah pelatihan kerja. Dan itu semua sudah ada kan? Betul. Sudah pernah kita dengar. Nah, yang apa nih hal-hal baru yang harus kita dengar yang terkait dengan penyelesaian masalah itu? Boleh saja mereka punya program yang terkesan gimmick atau terkesan kalau istilah Mas Burhan itu lebih open kepada kelas menengah ya, yaitu misalnya soal mobil curhat. Kan mobil curhat itu dikaitkan dengan masalah masalah mental illness segala macam yang masalah psikologis, dia mendera generasi muda atau generasi milenial. Kalau balai rakyat itu terkait dengan bagaimana masyarakat bisa kumpul di tempat yang lebih nyaman, bisa punya ruang yang lebih terbuka gitu. Nah, itu kalau itu memang tetap mau dipakai, itu harus dikaitkan dengan masalah tadi, dengan urusan pekerjaan masalah itu juga dengan harga barang, juga dengan masalah-masalah yang terkait dengan kemiskinan. Jadi memang tapi dugaan saya kalau memang para calon ini memang serius mau memenangkan hati masyarakat Jakarta, terutama yang masih beragu-ragu pilihannya. Baik. Itu harus itu, karena bagaimanapun pemilihnya masih banyak yang ragu itu kepada ketiganya, termasuk ke Ridwan Kamil. Baik, Mas Jayadi, nanti kita sama-sama melihat ya bagaimana kemudian kampanye yang akan mereka selenggarakan besok mulai 25 September. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Jayadi, kemudian Prof. Burhan dan juga Kang Yayat atas waktunya sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Sama-sama.